Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga baik-baik saja. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai pembuka video presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Barul Ulum, yang kedua Anisatul Rafi'ah, dan yang ketiga Ayu Rifki Faradisa. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait proposal karya ilmiah berbasis bioteknologi dengan judul Nata Dekoloka Inovasi Pengembangan Nata dari Talas sebagai upaya peningkatan kualitas mutu pangan di Kelurahan Mangunsuman. Nah, sebelum video presentasi kelanjutnya, kita akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa ada timbul suatu judul seperti itu. Kami mohon kepada teman-teman untuk menyediakan suatu kertas lah, untuk mungkin ada hal-hal yang penting atau yang masih belum dipahami bisa ditulis di kertas itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk adanya suatu modernitas atau kehidupan yang modern dalam kehidupan sehari menjadikan kita memiliki sebuah kerangka berpikir secara ilmiah dan bertindak atau bertindak laku. Nah, kreativitas dan inovatif dalam segala aspek adalah bentuk motivasi kita dalam mengembangkan sebuah produk lah gitu. Nah, baik produk ini bisa produk pangan, produk teknologi maupun hal lain sebagainya. Yang penting bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, segala kekayaan alam ini yang dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan hidup pasti mengalami suatu proses pengembangan produksi. Nah, yang seperti yang kita ketahui, alam ini kan dikelola oleh manusia dan sebagainya. Dan itu dikembalikan lagi kepada manusia. Nah, keadaan seperti ini dikarenakan kebutuhan dan kreativitas manusia dalam menginovasi suatu bahan mentah menjadi bahan yang lebih bernilai dan bermanfaat. Nah, meskipun banyak sekali akses kita dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi terkadang ada faktor-faktor yang menjadi penghambat memunculkan sebuah ide. Nah, dalam sumber daya alam, kita selaku manusia pasti akan mengeksploitasi lah terkait sumber daya alam itu dan memanfaatkan secara maksimal mungkin. Akan tetapi dengan pengembangan zaman ini terkait ilmu pengetahuan, nah, memunculkan ide-ide itu kadang sangat sulit lah itu nih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, terkait ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, seperti ya teman-teman. Nah, kita akan lebih objektifkan lagi pada kondisi masyarakat Kelurahan Mangunsuman, di mana kultur budaya dalam produksi pangan sebagian masih menggunakan metode tradisional. Nah, banyak proses pembuatan pangan di sana merupakan hasil warisan nenek moyang mereka. Jadi di Mangunsuman itu proses produksi dari makanan maupun hal-hal sehari-hari itu masih menggunakan metode tradisional. Nah, seperti itu. Nah, jadi proses pengembangan pangan pada masyarakat jarang sekali menghasilkan inovasi-inovasi. Jadi menggunakan resep turun-menurun dan tidak ada perkembangan di situ. Jika kita memahami paradigma keilmuan bioteknologi, kita bisa memproduksi hasil dari kekayaan alam sekitar kita menjadi pangan yang lebih bermutu melalui metode salah satunya fragmentasi, di mana pada penelitian ini atau proposal penelitian ini kita akan mengambil salah satu variabel X-nya itu berupa fragmentasi. Adanya bidang keilmuan yang menitik fokuskan pada sistem produksi dari bahan mentah menjadi bahan konsumsi dalam bentuk hal berbeda akan menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas pangan tersebut. Nah, dari metode fragmentasi ini akan menghasilkan suatu produk makanan yang lebih bernilai gitu. Karena ada proses pergantian dari biologi, terus ada proses pergantian kimia dan lain sebagainya seperti itu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi alam raya di Kabupaten Ponorogo, terkhusus Kelurahan Mangunsuman, masih tetap terjaga alam kelestariannya. Keadaan ini dikarenakan mayoritas profesi dari penduduk adalah fokus di bidang agraria. Jadi rata-rata penduduk dari Kelurahan Mangunsuman ini adalah seorang petani. Nah, hasil diberikan alam raya ini adalah tanaman talas. Nah, salah satu hasil penanaman mereka selaku kaum petani dan sebagai pekebun dan sebagainya itu adalah ada satu tanaman yang memiliki potensi yang lebih, yaitu tanaman talas. Nah, yang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat lah nih, dimana di situ ada protein, ada karbohidrat, lemak, pati, serat dan lain sebagainya. Nah, adanya nutrisi dalam limbah cair pada pati tanaman talas akan dimanfaatkan oleh bakteri. Nah, inilah satu mengapa dari kelompok kami ini ya mengambil lah sampelnya itu berupa tanaman talas, karena pada tanaman talas ini jika diubah menjadi pati akan menjadikan nutrisi kepada salah satu bakteri yang
menjadikan bakteri itu memiliki sumber energi lah, sumber makanan, sehingga itu proses fragmentasi dari tanaman talas ini bisa berjalan lah, sehingga membentuk proses bahan pangan yang baru itu ya, produk yang baru berupa nata. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan lah terkait konsep P2M-nya, yaitu berbasis masalah, produk, klaim, bukti, dan pengabdian masyarakat pasti tentunya. Dimana pada bagian masalah ini, yaitu kami mengambil 2 sampel, yaitu sumber daya pembuatan nata dari kelapa pasti akan mengalami kelangkaan. Yang kedua, potensi sumber daya alam yang belum terserap secara baik. Nah, itu dari masalah. Yang kedua itu produk gagasan, yaitu kami dengan nama itu dari mengambil sampel itu dari nata dari tanaman talas. Dan tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa nata dari kelapa itu akan pasti mengalami kelangkaan jika ada proses produksi secara terus menerus. Nah, kita butuh terkait bahan mentah atau bahan komoditas yang alternatif. Nah, jika pada bagian konsep klaim kita menamakan terkait produk ini itu nata de coloca. Nah, itu nama yaitu diambil dari salah satu bahasa ilmiahnya lah dari tanaman talas. Selanjutnya bukti ilmiah. Yang pertama ada 3 bukti ilmiah dari potensi dari tanaman talas ini. Yang pertama itu tanaman talas dapat difragmentasi oleh AC bakteri. Nah, yang kedua itu terdapat sukrosa dan gula pada tanaman talas sebagai energi. Yang ketiga itu terdapat kandungan. Nah, itu kandungan terkait protein, karbohidrat, lemak, pati, dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini ada konsep pengabdian masyarakat juga, yaitu yang ada 4 bagian lah, ada 4 dasar pada konsep pengabdian masyarakat ini. Yang pertama itu meningkatkan keilmuan produksi pangan masyarakat, itu pasti. Di mana pada proses tradisional kita harus memunculkan ide-ide baru bagaimana terkait produksi pangan dari masyarakat konsumen itu bisa lebih meningkat. Yang kedua itu menciptakan lahan pekerjaan baru dari inovasi pangan, pastilah, di mana ada proses hal yang baru pasti memberikan sumber daya manusia yang lebih, yaitu baik dari segi tenaga atau kompetensi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu memanfaatkan hasil alam sekitar, di mana pada tanaman talas kan masih proses pembuatannya hanya perebusan, jadi tidak ada inovasi yang baru itu kan, seperti itu. Yang keempat itu menghasilkan program UMKM di masyarakat, yang pasti memberikan dampak secara ekonomi. Nah, berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat keluar zaman, maka pada kelompok kami ini mengambil sampel pengembangan produktivitas dari tanaman talas, di mana akan mencoba menginovasikanlah dari tanaman talas dari bahan mentah menjadi sebuah produk pangan yang lebih kekinian menggunakan metode fragmentasi pangan, di mana pada tanaman talas ini memiliki potensi untuk menjadi bahan alternatif pada bahan pokok yang sekarang sudah mengalami kelangkaan. Proses pemanfaat buah tanaman talas ini akan menjadi sebuah nata yang menyerupai akar-akar. Jadi tanaman talas ini kan akan mengalami proses yang sangat sedikit panjang lah, nanti dijelaskan di bagian metode. Itu akan bentuknya seperti nata de coco. Nah, seperti itu. Nah, soalnya ada proses fragmentasi, ada penggumpalan gitu. Nah, pada produk ini ya seperti saya jelaskan tadi, diberi nama nata de coloca, dan bahan pokoknya natanya berasal dari tanaman talas. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terkait pembahasan selanjutnya, yaitu kajian pustaka, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tanaman talas, nata, dan perbandingan kandungan nilai gizi antara nata de coco dengan nata de coloca. Yang pertama yaitu tanaman talas atau Colocasia esculenta. Di Indonesia, talas ini ditanam dalam berbagai pola budidaya, yaitu ada yang sebagai tanaman tunggal maupun tanaman tumpang gilir ataupun tumpang sari. Nah, untuk tanaman talas ini dapat tumbuh baik di daerah tropis, subtropis, di dataran rendah maupun dataran tinggi, yaitu sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Suhu lingkungan ideal untuk pertumbuhan tanaman talas ini adalah sekitar 21 sampai dengan 20 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai dengan 90%. Dan bercurah hujan 240
mm per tahun. Adapun untuk umbi talas ini merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang cukup baik. Nilai lebih dari umbi talas ini yaitu kemudahan patinya untuk dicerna. Hal ini disebabkan oleh ukuran granula pati yang cukup kecil dan patinya ini mengandung amilosa dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 20 sampai dengan 25%. Tanaman talas atau Colocasia esculenta ini merupakan jenis tanaman fungsional, yaitu salah satu sumber daya pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai alternatif usaha diversifikasi pangan adalah umbi talas. Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang sangat penting sebagai penghasil energi ataupun kalori di daerah tropis dan subtropis. Umbi talas juga merupakan bahan pangan yang sangat rendah lemak, bebas dari gluten, terdapat kandungan serat yang cukup baik untuk memperlancar kerja pencernaan dan sangat mudah untuk dicerna. Selanjutnya, untuk tanaman talas sendiri ini mempunyai ukuran granula yang kecil sehingga bisa bermanfaat untuk mengatasi masalah dari pencernaan. Kandungan vitamin yang terdapat dalam umbi talas ini diantaranya yaitu vitamin C, vitamin E, vitamin B6, dan beta-karoten. Seperti produk pertanian yang lain, talas ini juga memiliki masa simpan yang terbatas. Talas yang tidak terkonsumsi sampai batas masa simpannya akan terbuang dengan percuma. Nah, selama ini penanganan pasca panen yang umum dilakukan terhadap talas adalah merebusnya. Pengetahuan masyarakat tentang pengolahan umbi talas ini bisa dikatakan masih minim. Selanjutnya yaitu nata. Adapun untuk nata ini merupakan produk makanan pencuci mulut yang tinggi akan serat. Nah, struktur nata ini menyerupai gel yang terbentuk di permukaan medium yang mengandung gula dan asam produk dari bakteri Acetobacter psilinum. Substansi yang terapung pada medium merupakan polisakarida berupa selulosa. Gas-gas CO2 hasil samping metabolisme glukosa oleh Acetobacter psilinum menempel pada fibril-fibril polisakarida yang menyebabkan substansi dapat terapung. Ciri dari nata ini merupakan yaitu rasa, tekstur, aroma, warna, dan kandungan seratnya. Juga nata ini berwarna putih, kenyal, dan transparan menyerupai gel. Selanjutnya yaitu perbandingan nilai gizi nata de coco dengan nata de coloca. Yang pertama yaitu nilai gizi dari nata de coco. Nata de coco ini dalam pembuatannya dengan memanfaatkan limbah kelapa berupa air kelapa merupakan cara mengoptimalkan pemanfaatan buah kelapa. Dalam air kelapa ini terdapat berbagai nutrisi yang bisa didapatkan yaitu bakteri penghasil nata de coco. Nutrisi yang terkandung dalam air kelapa ini antara lain gula sukrosa 1,28%, sumber mineral yang beragam antara lain Mg2+, 3,54 gram per liter, serta adanya faktor pendukung pertumbuhan merupakan senyawa yang mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri penghasil nata atau Acetobacter psilinum. Nah, adapun untuk kandungan gizi dari nata de coloca ini yaitu dalam talas mempunyai beberapa nilai gizi yang sama dengan air kelapa sebenarnya, sehingga air kelapa tersebut dapat digantikan oleh talas untuk pembuatan nata. Talas ini mempunyai kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa. Penyediaan zat gizi pada tanaman talas bagi tubuh ini cukup tinggi dibandingkan dengan ubi jalar maupun ubi kayu
talas ini lebih mempunyai keunggulan dalam kandungan protein, vitamin B1, unsur P dan V yang lebih tinggi dan kadar lemak yang rendah. Umbi talas ini mengandung pati yang mudah dicerna, kira-kira sebanyak 18,2%, sukrosa serta gula produksinya 1,42%, dan karbohidrat sebesar 23,7%. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Anisatul Rofiah akan melanjutkan pembahasan mengenai metode. Adapun metode yang pertama yang dilakukan yaitu pembuatan sari pati talas. Tahapan ini diawali dengan mengupas talas, kemudian talas dicuci sampai bersih. Untuk memperoleh sari pati talas, talas direndam selama 20 menit dengan menambahkan NaCl atau garam dapur sebanyak 1%. Dengan perbandingan talas dan air 1:4. Kemudian dibilas dengan air bersih. Talas dihancurkan dengan cara diparut sehingga menghasilkan larutan pati talas sebesar 80%. Talas sendiri mengandung kadar nitrogen yang belum cukup dipakai oleh Acetobacter xylinum untuk merombak glukosa menjadi selulosa, sehingga perlu ditambahkan nitrogen. Nah, yang biasa digunakan ini ZA ataupun urea. Larutan pati talas ditambahkan ZA 0,3% dan gula parsin sebanyak 5%. Kemudian diaduk dan dididihkan selama 10 menit. Penambahan gula sebesar 5% dikarenakan pada tanaman talas hanya mengandung sukrosa dan gula pereduksinya sebesar 1,42%. Sedangkan pada proses pembuatan nata diperlukan jumlah sukrosa sebesar 2-7,5% yang digunakan untuk sumber energi bagi pertumbuhan Acetobacter. Tahapan terakhir, larutan pati talas yang telah dididihkan disaring kembali dan didinginkan pada suhu 28-30 derajat Celcius. Tahapan yang kedua yaitu fermentasi. Pada proses fermentasi diawali dengan penambahan asam asetat glasial sampai pH 4. Adapun umur starter yang baik digunakan dalam pembentukan nata adalah 3-4 hari. Karena pada fase ini bakteri berada pada fase pertumbuhan eksponensial yang baik untuk membentuk selulosa. Adapun starter yang digunakan dalam proses pembuatan nata adalah starter yang berasal dari kultur cair Acetobacter xylinum yang telah disimpan 3-4 hari sejak diinokulasi. Pada penyimpanan jumlah bakteri akan mencapai target maksimal. Pada proses fermentasi ini dilakukan penutupan dengan aluminium foil dengan teknis penutupan tidak rapat. Karena bakteri ini termasuk dalam bakteri aerob obligat atau bakteri yang membutuhkan oksigen untuk proses perkembangbiakan selulosa mikrobialnya. Penutupan ini bertujuan mencegah ataupun meminimalisir kotoran masuk ke dalam media yang menyebabkan kontaminasi. Acetobacter disimpan selama 12 hari sehingga umur starter menjadi maksimal dan menghasilkan kandungan selulosa yang banyak serta nata yang terbentuk akan semakin tebal. Tahapan ketiga adalah pemanenan. Pada tahapan ini termasuk dalam tahap terakhir pada proses pembuatan nata. Namun, nata tidak langsung bisa dikonsumsi. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya adalah tahap pemanenan awal, diawali dengan menghilangkan kandungan asam dan juga lendir-lendir yang melekat pada nata. Nah, cara menghilangkan lendir-lendirnya itu dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian nata dipotong dadu dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm.
kemudian direndam lagi selama 3 hari. Selama proses perendaman, air selalu diganti setiap harinya agar bau dan rasa asam dari penambahan asam asetat hilang. Pada tahap terakhir, nata direbus kembali untuk pengawetan serta penyempurnaan proses penghilangan bau dan rasa asam. Tahapan keempat yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik ini adalah salah satu cara mengenal mutu suatu produk yang dihasilkan melalui alat indera yang digunakan untuk menilai hasil pertanian dan pangan. Uji ini sering digunakan karena dapat dilakukan secara cepat dan langsung. Uji organoleptik dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang. Adapun uji yang dilakukan antara lain uji tekstur, warna, bau, rasa, dan ketebalan nata de coloca. Tahapan kelima yaitu tahapan pengemasan. Proses pengemasan ini dilakukan dengan menggunakan 2 model kemasan, yaitu pertama menggunakan kemasan plastik ziplock dengan varian beberapa ukuran yaitu 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Model kemasan yang kedua adalah menggunakan gelas plastik kemudian ditutup dengan mesin press. Untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk nata de coloca, maka ditambahkan flavoring tertentu. Langkah selanjutnya yaitu pengisian nata pada kemasan. Pengisian ini harus sesuai dengan neto kemasan agar tidak tersisa udara dalam kemasan sehingga meminimalisir kontaminan mikroba bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, tahapan selanjutnya yaitu sosialisasi pembuatan nata de coloca. Dalam kegiatan sosialisasi pembuatan nata de coloca, kami bertujuan mengajak warga di Kelurahan Mangunsuman untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini diawali dengan pengenalan produk nata de coloca yang memiliki bahan dasar dari talas. Adanya produk ini membuktikan bahwa talas dapat diolah menjadi makanan dengan kualitas dan harga jual yang lebih tinggi. Tentunya juga dengan beberapa kandungan nutrisi di dalamnya. Dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatan nata selama kurang lebih 1 bulan. Demonstrasi pembuatan nata ini mencakup semua serangkaian cara pembuatan nata de coloca, mulai dari pembuatan saripati talas, fermentasi, pemanenan, dan pengemasan. Adapun harapan kami, nata de coloca bisa menjadi salah satu terobosan pada bidang pangan guna meningkatkan finansial warga Kelurahan Mangunsuman. Nah, adapun timeline penelitian yaitu berupa rencana pelaksanaan ini adalah sebagai berikut. Kegiatan diawali di bulan Mei dan berakhir di bulan Juni. Pengumpulan bahan baku berada di Mei minggu pertama, pembuatan saripati talas pada Mei minggu kedua, fermentasi pada minggu ketiga, pemanenan pada minggu ke-3 juga, pemanenan pada minggu pertama bulan Juni, uji organoleptik pada minggu pertama bulan Juni, pengemasan pada minggu kedua bulan Juni, serta sosialisasi pembuatan nata pada Juni minggu ketiga. Nah, adapun rencana anggaran biaya atau RAB yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut. Total membutuhkan 257 dengan rincian talas per unitnya 1 kilo dengan harga 5.000, asam asetat glasial 1 liter 50.000, gula 1 kilo dengan harga 12.500, garam 1 picis dengan harga 2.500, asetobakter silinum 1 liter dengan harga 180.000, dan ZA 1 kilo dengan harga 7.000. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.